Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim. Yang terhormat pimpinan cabang Muhammadiyah Kuto Arjo, ayahanda kita, guru kita Bapak Haji Muhammad Mansur SPDI, dan seluruh jajaran pengurus PCM yang kita hormati Ibu Ketua Pimpinan Cabang Aisyah Kuto Arjo dan seluruh jajaran pengurus Aisyah. Berikut tidak lupa bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Haji Arwan, Bapak Dr. Kurbianto, dan para pinisepuh yang lain, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan untuk para senior kita, orang tua kita, dan mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan untuk senantiasa hadir di dalam kajian Ahad pagi di Kuto Arjo ini. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia kepada kita sampai saat ini, sampai hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita. Atas nikmat tersebut kita ikrarkan dengan kalimatul hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah membawa umat ini dari gelapnya jahiliyah menuju kepada cahaya Islamnya. Mudah-mudahan kita semuanya dapat berittiba, mengikuti sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah,
Alhamdulillah pagi ini sepertinya ibu-ibunya lebih banyak dari bapak-bapak ini. Ini kalau bapak-bapaknya masih ada kursi yang kosong ini masih kelihatan. Luar biasa emang ibu-ibu ini. Di mana-mana kalau pengajian jumlah ibu-ibu mendominasi. Padahal kesibukannya luar biasa ibu urusan dapur, urusan sumur, urusan kasur dan lain sebagainya. Tentunya lebih banyak tugasnya ibu-ibu dibanding bapak-bapak. Tetapi dengan waktu ini ibu-ibu mampu meluangkan waktunya untuk hadir pengajian. Mudah-mudahan pengajian yang akan datang lagi bapak-bapaknya bisa lebih banyak lagi insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ayahanda kita, guru kita, pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah sosok yang visioner, sosok yang seolah-olah Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada beliau bagaimana nanti pemandangan di akhir zaman 100 tahun ke depan seperti apa, seolah-olah sudah diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak menggunakan nama beliau untuk mendirikan Muhammadiyah. Sehingga namanya bukan Dahlaniyah. Seandainya beliau ingin membesarkan nama beliau sendiri, ingin lebih terkenal lagi, tentunya beliau akan membuat gerakan ini, organisasi ini menjadi gerakan Dahlaniyah, supaya mengikuti jejak Kiai Ahmad Dahlan. Tetapi beliau memilih nama Muhammadiyah dengan dikehendaki bahwa nanti umat Islam ini dalam kehidupannya betul-betul mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di buku Kemuhammadiyan itu diterangkan Bapak Ibu, ada salah seorang murid beliau atau sahabat beliau, Pak Kiai Suja itu bertanya, Pak Kiai Dahlan, mengapa ini dinamakan Muhammadiyah? Kalau kata-kata Yah itu kalau di belakangnya tonnya tak marbutah maupun maftuhah itu nanti identik dengan mu'annas, dengan perempuan. Apakah nanti kedepannya Muhammadiyah ini hanya untuk kaum wanita saja? Dahlan menjawab tidak. Ya, Muhammadiyah ini ya di sana maknanya adalah pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Itu yang dikehendaki Kiai Dahlan dengan mengambil nama Muhammadiyah. Dan Muhammadiyah ini merupakan gerakan amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak hanya berdiam di tempat tanpa ada gerakan, tidak hadir. Dan dari sinilah dimulai dari pengajian-pengajian yang ada di ranting maupun di cabang. Adanya seluruh aum yang hari ini berdiri, amal usaha Muhammadiyah maupun amal usaha Aisyah, semuanya bisa berdiri karena cikal bakal dipromotori oleh pengajian ranting maupun cabang. Ya. Dari kajian-kajian yang rutin, bahkan kita alhamdulillah di sini setiap Ahad Bapak Ibu, kalau di Jono kami di Jono, di Gerabak, di Ngombol itu berbagi waktu. Ini kalau Ahad pertama di Al Muslimun, nanti Ahad kedua di Jono, Ahad ketiga di mana ada yang di Harjo Binangun, ya, ada yang di Rawarejo, nanti Ahad keempatnya beda lagi tempat seperti itu. Dan usaha pengajian ini sudah dirintis sejak awal Bapak Ibu, sejak lama. Mungkin saya belum lahir ini kajian Ahad pagi sudah ada. Sehingga hari ini kita nampak manfaatnya terasa. Tidak hanya untuk diri kita sendiri, untuk umat. Banyak aum yang berdiri dari semua jenjang. Dari tingkat TK PAUD,
sampai perguruan tinggi. Masya Allah. Itu karena diawali dengan kajian Ahad pagi. Nah, ini merupakan ruhnya. Jadi kalau kita memakmurkan kajian Ahad pagi, insya Allah amal usaha yang lain akan ikut makmur. Baik, jamaah rahimakumullah. Kiai Haji Ahmad Dahlan relatif muda, usia yang sangat muda Bapak Ibu. Beliau oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan umur panjang melebihi Rasulullah, tidak. Beliau berumur 55 tahun ini sudah dipundhut dening Gusti Allah. Sudah dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kiai Dahlan lahir di Yogyakarta, wafat di Yogyakarta. Lahir pada tanggal 1 Agustus tahun 1868. Kemudian beliau wafat tanggal 23 Februari tahun 1923. 55 tahun Kiai Haji Ahmad Dahlan mengarungi bahtera kehidupan beliau dan mendirikan Muhammadiyah, promotori, memperkasai dengan para ulama yang lain. Pada tanggal 18 November 1912. Yang sebentar lagi pada bulan ini, Bapak Ibu semuanya, pada bulan November ini, besok tanggal 18, usia Gerakan Muhammadiyah ini adalah 113 tahun. Alhamdulillahirabbil alamin. Melampaui satu abad. Melampaui satu abad. Ini kalau tidak seorang pemimpin yang visioner, Kiai Dahlan tentunya tidak akan kebayang bagaimana sebuah gerakan organisasi bisa sebesar ini. Dulu Kiai Dahlan kan belum terbayang akan sebesar ini, jamaah rahimakumullah. Karena keikhlasan beliau, perjuangan beliau luar biasa. Kalau ingin kehidupan kenikmatan, beliau sudah nikmat sejak dulu. Sudah kalangan elit. Ayahanda beliau Haji Abu Bakar, ibunda beliau Haja Aminah, ini termasuk ningrat di Jogja itu. Keluarga kesultanan katakanlah. Tetapi beliau, Masya Allah, dengan kehidupan yang luar biasa. Sampai itu kalau di buku Kemuhammadian itu diterangkan, untuk menggaji guru-guru di aumnya awal-awalnya ini, Masya Allah, sampai barang beliau yang dimiliki di rumah beliau sampai dilelang. Karena apa? Demi perjuangan awal waktu itu. Dilelang kemudian dibeli oleh jamaah waktu itu. Setelah dibeli, uangnya untuk menggaji guru-guru di aum, dan barang-barangnya dikembalikan lagi. Allahu Akbar. Itu yang kita lihat Bapak Ibu. Itu kalau seorang visioner awal-awal menggerakkan sebuah gerakan itu habis-habisan. Sampai tidak punya apa-apa katakanlah. Baru nanti setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan datangkan sesuatu yang tidak pernah dibayangkan. Seperti ini kenyataannya. Jamaah rahimakumullah. Dan pemerintah Indonesia pun tidak lupa dengan perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Melalui Kepres nomor 657 tahun 1961 dinubatkan bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan ini termasuk salah satu pahlawan nasional. Masya Allah. Keikhlasan beliau. Kalau kata Pak Suyoto, dosen UMP ini, ditanya tadi malam kita Zoom itu, ini bapak-bapak ibu mahasiswa mau jadi pahlawan nasional atau tidak, katanya. Kalau ditawani, bapak ibu semuanya ditawarkan kepada kita, apakah hari ini kita mau menjadi seorang pahlawan nasional? Tapi syaratnya satu, kalau pahlawan nasional, di antara syaratnya itu satu. Nggih, leres Pak, sudah menjadi almarhum terlebih dahulu. Waduh. Almarhum dan almarhumah ini baru menjadi seorang pahlawan. Kalau masih hidup belum bisa disebut seorang pahlawan. Itu pendaftaran pertama, itu syaratnya itu. Masya Allah. Tentunya pasti tidak ada yang mau. Jamaah pengennya umur panjang berkah manfaat seperti itu. Baik, jamaah rahimakumullah. Di antara sekian banyak nasihat-nasihat Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk kita semua sebagai penerus beliau, tentunya pribadi-pribadi kita hari ini ingin menjadi
dahlan-dahlan yang baru tahun 2025. Begitu juga ibu-ibunya, mbak-mbaknya, Aisyahnya ingin menjadi nyai walidah yang baru ya, di tahun 2025 ini yang Masya Allah begitu cepat perkembangan zaman, perkembangan teknologi Bapak Ibu. Dalam hitungan hari, hitungan tahun itu sudah Masya Allah. Dan saking kemajuannya teknologi ini juga termasuk mempengaruhi daripada kehidupan kita dan kehidupan anak cucu kita. Nah ini pendidikan akhlak, pendidikan keagamaan dahulu dengan sekarang ini Masya Allah ya lebih berjuang sekarang. Kalau dahulu seorang guru ketika muridnya ini kok tidak lancar-lancar ngajinya, tidak hafalannya belum beres-beres seperti itu, ketika dimarahi oleh seorang guru, nerimo, senang, terima kasih seperti itu. Nah, hari ini sedikit saja guru kepada anak, kemudian anaknya tiba-tiba mengadu ke orang tua. Wah, ini jadi masalah takutnya seperti itu. Nah, jadi sungguh guru hari ini sangat berhati-hati sekali Bapak Ibu. Masya Allah dalam mendidik siswa-siswinya di sekolah-sekolah. Tentunya Bapak Ibu yang sudah pernah pensiun dulu mengajari putra-putrinya di sekolah ataupun di mana, ini jauh daripada sekarang ini Masya Allah. Dulu dimarahi biasa aja seperti ini. Oke, baik jamaah rahimakumullah. Di sini kami kutipkan di antara puluhan bahkan ratusan nasihat Kiai Madalan, kami kutipkan ada 6 perkara. 6 nasihat Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk kita semuanya yang hari ini apabila kita amalkan ini masih relevan. Ya. Masih cocok di zaman abad ini. Karena agama ini yang saya sering mendengarkan dari Pak Dr. Tafsir, ketua PWM kita, solihun likulli zamanin wa makanin. Solehun cocok di setiap zaman, setiap waktu, setiap tempat. Itu. Ini yang hampir Bapak Ibu setiap di mana ada kajian pembinaan yang saya mendengar dari Pak Tafsir itu, insya Allah kalimat ini senantiasa keluar, senantiasa diberikan oleh beliau, tidak pernah hilang. Saya sudah mengamati berkali-kali, 3 kali lebih. Ini makalah ini senantiasa ada. Ini menunjukkan penekanan dari beliau untuk kita semuanya, bahwa inilah agama ini ya, menjadi tonggak fondasi untuk kehidupan kita semuanya. Dengan agama kehidupan semua akan tertata. Baik, nasihat Kiai Haji Ahmad Dahlan yang pertama adalah jadilah muslim yang berilmu dan beramal. Jadilah seorang muslim yang berilmu dan beramal. Al-ilmu qablal amal wal ilmu imamul amal. Berilmu sebelum beramal, dan nanti ilmu itu akan menjadi imam untuk kita semuanya. Masya Allah. Tadi di saat mukadimah kita kutip pembukaan yang tentunya Bapak Ibu sudah tidak asing lagi, sudah hafal sekali. Ayat ini kita ulang-ulang ini supaya tumbuh rasa cinta kepada ilmu, rasa cinta kepada amal. Bapak Ibu, kita yakin setiap hadir di kajian hari Ahad di Darussalam ini ataupun di tempat yang lain, di hari yang lain, kita akan mendapatkan ilmu-ilmu yang baru yang sebelumnya belum pernah kita dengar, belum pernah kita ketahui. Karena lautan ilmu yang sangat luas ya, tanpa batas, lautan yang tidak bertepi, katakanlah seperti itu, yang kalau kita pelajari ilmu itu tidak akan pernah habis. Yang hari ini kita contohkan salah seorang ulama besar yang hidup di zamannya, Imam Nawawi rahmatullah alaih, yang karya-karya beliau hari ini kita baca, kita telaah, seperti kitab Riyadhus Shalihin, Al-Arba'in An-Nawawiyah, Al-Adhkar. Imam Nawawi rahmatullah alaih, Bapak Ibu semuanya, saking beliau tafakuhnya, mendalami keilmuannya,
habis waktunya untuk ilmu sampai beliau dalam kehidupannya tidak sempat menikah. Jadi Imam Nawawi wafat masih dalam keadaan belum menikah, Bapak Ibu. Ini karena apa? Hari-harinya habis untuk ilmu, untuk mengarang kitab Tafaqquh Fiddin. Itu kalau di rata-rata sehari-hari itu menulis untuk kitab ini 3 lembar, bisa lebih. Kalau dihitung ini sudah di luar kepahaman manusia. Kok bisa ada seorang manusia menulis mengarang sebuah kitab, menyusun kitab? Ini kalau dijumlahkan kitabnya dengan umurnya sampai tidak diketahui berapa banyak yang telah disusun dalam setiap harinya. Sehingga wajar Bapak Ibu semuanya hari ini, siapa yang tidak mengenal kitab Riyadhus Shalihin? Semua umat Islam, semua gerakan ormas memakai, semua menerima kitab ini. Ini kalau juga tidak seorang ulama yang betul lillahi ta'ala dalam mengarangnya, tentunya kitab itu tidak akan digunakan oleh semua umat Islam ini menjadi rujukan dan panduan. Diringkas lagi ada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang saya sering dan masih saat ini masih di dalam YouTube itu, Musasyarah Official, Bapak Ibu bisa ditengok nanti. Itu saya mengurutkan kitab kajian ini dari hadis yang pertama, sekarang sudah sampai hadis yang ke-28. Jumlahnya ada 42 hadis. Ya. Tapi diberi nama Al-Arba'in, artinya 40. Tapi biasanya ulama ini mengarang, menyusun tidak melebihi batas. Kalau 40 ya dilebihkan sampai 42. Ini 42 hadis. Seperti halnya Alfiyah Ibnu Malik, kitab Alfiyah. Alfiyah ini artinya 1000. Ternyata di dalamnya tidak hanya 1000 bait, melebihi daripada 1000 bait. Nah ini subhanallah, kearifan ulama, dan seperti itu memang untuk umat ini dilebihkan. Tidak dipaskan, ngepres, tidak, dilebihkan beberapa. Baik Bapak Ibu semuanya, tadi kita kembali di mukadimah tadi kita kutipkan satu ayat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Di dalam surat Al-Mujadalah. Ada yang membaca Al-Mujadilah ayat ke-11. Yarfa'i, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat, yarfa. Bapak Ibu, biasanya itu kalau ada sebuah fi'il mudhari' walam ya'ti qablahu amilun min awamilin nawasib wal jawazim. Biasanya kalau sebelum fi'il mudhari' present tense ataupun future tense seperti itu Bapak Ibu, itu belum didahului sebuah amil dari beberapa amil ini adalah huruf-huruf yang bisa menjadikan kata kerja itu menjadi fathah maupun sukun, ya, maupun kasroh. Tapi kasroh ini karena untuk takhfif. Ini Bapak Ibu, ini kalimat ini tidak didahului huruf jawazim, tidak didahului huruf nawasib, tidak didahului kalimat huruf lam, mboten, tidak didahului huruf lan juga tidak. Tetapi kalimat ini tiba-tiba bunyinya yarfa'i. Kalau secara kaidah bahasa itu mestinya kalimatnya yarfa'u, seperti itu. Tapi kenapa kok tiba-tiba yarfa'i? Nah, di antara hikmahnya Bapak Ibu, mufassir mengatakan yarfa'i kan ini harokatnya kasroh. Jadi kasroh seperti fathah yang berada di bawah garis. Harokat kasroh ini menandakan di bawah, menandakan bahwa hendaknya setiap orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, dia memiliki sifat tawadhu, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang seperti ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk. Lah ini hikmahnya memakai harokat kasroh, yarfa'i. Yarfa'illah, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat alladzina amanu minkum, orang-orang yang beriman, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang dikaruniai ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa derajat yang tinggi, derajat yang banyak. Keutamaan orang yang berilmu dan beramal
ini nilainya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di hadapan manusia. Tentunya akan memiliki nilai yang plus, nilai yang lebih. Wal ilmu qaidul amal. Dan ilmu ini menjadi imamnya amal, Bapak Ibu. Ya. Setiap yang kita kerjakan ini ada dasarnya, ada ilmunya dari Al-Quran, dari As-Sunnah maupun athar para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Baik. Selanjutnya, nasihat Kiai Dahlan yang kedua adalah agama harus membawa manfaat bagi sesama. Agama membawa manfaat bagi sesama. Dan agama ini membawa manfaat untuk umat. Ad-dinu al-haya. Karena agama ini Bapak Ibu adalah ruhnya kehidupan. Bila agama ini hilang dari permukaan dunia ini, maka itu salah satu tanda bahwa umur dunia sudah tidak lama lagi. La taqumu sa'ah, hari kiamat itu tidak akan pernah terjadi hatta yaqula ahadun Allahu Allahu. Ya. Sampai masih tersisa ada orang yang beriman yang memiliki agama di atas muka bumi ini, mereka masih mendikirkan, mereka masih melafadzkan Allah, Allah, masih menyebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kiamat belum akan terjadi. Ini menandakan adinu al-haya. Agama ini ruhnya kehidupan. Bila sudah tidak ada agama, maka tidak ada kehidupan lagi. Sudah mendekati hari kiamat. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Perjuangan agama, perjuangan Islam ini dari para nabi, para rasul, dan juga para sahabat, ya, sampai Kiai Dahlan, dan sampai hari ini kita semua meneruskan perjuangan-perjuangan beliau semuanya. Tongkat estafet perjuangan agama ada di atas pundak kita. Hari ini kita menjadi naibur rasul, menjadi wakilnya Rasulullah dan para sahabat, bahkan menjadi wakilnya Kiai Dahlan untuk meneruskan perjuangan dakwah agama ini. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi? Ya, seperti itu. Ini biasanya kalau jubir-jubir kampanye seperti itu, Bapak Ibu. Wah, gemar-gemarnya pokoknya sekarang, mulai hari ini, dari hal yang paling kecil. Seperti itu. Ageman menungso, ya. Agama juga menjadi pakaian untuk kita semuanya. Orang yang beragama, orang yang mengetahui nilai-nilai keluhuran, nilai-nilai manfaat, pasti dalam seluruh kehidupannya akan membawa nilai-nilai agama dalam kesehariannya, dan tidak akan meninggalkan norma-norma agama. Bahkan akan kencang seperti itu. Memegang agama ini akan kencang. Di hadis Arba'in An-Nawawiyah yang ke-28 Bapak Ibu, yang terbaru, saya diuploadkan itu di YouTube, itu menerangkan bagaimana kita alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Hendaknya dalam kehidupan ini kita memegang teguh agama, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para khalifah al-Mahdiyyin, khalifah al-Arba'ah, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, al-Khulafa ar-Rasyidin al-Mahdiyyin. Yang di hadis itu 4 khulafa ar-Rasyidin ini jamaah. Bin nawajid, ya, menggigit dengan gigi geraham, ya.
Maknanya memegang teguh agama ini dengan pageh, dengan sungguh-sungguh, jangan dilepas. Sedikit pun. Kita pegang agama ini, kita pegang erat-erat. Ibarat maaf apa itu ya? Gimana kalau di hadis itu dilafatkan orang-orang dahulu saking megang teguh tinggi agamanya, akhiratnya mereka telah meletakkan agama dan akhiratnya ala roksihi, di atas kepalanya. Sudah kita junjung tinggi-tinggi perjuangan agama ini, letakkan tempat yang paling tinggi di atas keperluan kita, di atas hajat-hajat kita. Wa dunya fi aidihim. Dan untuk hajat keduniaan, keperluan keduniaan ada di tangan. Ketika seseorang sudah meletakkan akhiratnya, agamanya di atas kepala dan dunia di tangannya, maka tatkala perjuangan agama ini ada yang goyah, ada yang goyang, ya, tentunya tangannya sudah siap untuk memegangi daripada perjuangan agama ini. Jangan sampai perjuangan agama ini jatuh, dakwahnya terhenti. Oh tidak, tetap bismillah, tetap berjalan. Dunianya diletakkan terlebih dahulu, agamanya dipegang yang kencang, dipegang yang kerat, yang kuat. Kita teruskan. Maaf, boten kok malah dibalik, ya. Untuk keperluan pribadi ataupun kelompok, hajat keduniaan diletakkan di kepala, kemudian agamanya, akhiratnya di tangan. Di mana keduniaannya sudah mulai goyang, agamanya diletakkan. Nah, seperti ini ya. Tidak seperti Jawa Timur. Kita memilih mana? Agama yang di atas kita, perjuangan akhirat di atas kita, dan keduniaan cukup di tangan saja. Bahkan tidak sampai masuk ke dalam hati. Cukuplah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada siapapun apapun di dalam hati kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Selanjutnya jamaah rahimakumullah, nasihat Kiai Dahlan. Yang ketiga adalah jangan taklid buta. Gunakan akal dan dalil. Jangan taklid buta. Taklid itu kalau di bahasa Arab sering ada istilah taklidul a'ma. Taklidul a'ma itu mengikuti taklid buta, mengikuti siapapun, mengikuti apapun yang tidak diketahui dalilnya, tidak diketahui dasarnya, kemudian tidak diketahui alasannya. Ya. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah, di Muhammadiyah ini dalam kita bermuamalah, bermuasyarah, ini sudah ada buku panduan. Ya. Ada buku tarjih, HPT, Himpunan Putusan Tarjih. Kemudian PHIWM, ya. Ada MKCH, dan banyak yang lain. Yang apabila itu semua kita jadikan patokan dalam kehidupan keseharian kita, maka insyaallah kehidupan kita akan diislah, diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena HPT, MKCH, PHIWM itu adalah bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu sudah oleh para ulama-ulama kita, pendahulu kita itu sudah diramu, sudah digali dalil-dalilnya, sudah dimusyawarahkan, sudah dirapatkan, sudah dirembuk, ibaratnya sudah ditanwirkan dan sudah dibukukan. Ibarat mie ayam bakso ini sudah cumawi, sudah cemopak, sudah siap disajikan, siap untuk dinikmati. Kita sudah tidak usah repot-repot lagi untuk membuat adonan seperti apa, sudah tersaji di dalam panduan-panduan tadi. Itu jemaah. Nah, di antara keterangan kenapa ini tidak boleh taklid buta, taklidul a'ma ini, mengikuti yang tidak ada dalilnya, yang tidak ada dasarnya. Ini adalah sifat-sifat orang terdahulu.
ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan agama ini sirra wa jahra, secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, orang-orang dahulu, orang-orang musyrikin, munafikin, mujrimin, ya, kafir Quraisy Mekah, Yahudi Madinah waktu itu menolak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan nattabi'u aba'ana. Oh, hari ini kita tidak mau mengikuti Islam karena kita memilih untuk mengikuti nenek moyang kami. Nah, itu yang sering diucapkan oleh kaum musyrikin Mekah terdahulu. Nabi berdakwah nattabi'u aba'ana. Itu penolakan oleh orang-orang musyrikin. Kita mengikuti, kata musyrikin, mengikuti nenek moyang kami. Ya. Padahal awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'a wa la yahtadun. Padahal itu kakek nenek moyangnya musyrikin ini la ya'lamuna syai'an. Mereka tidak mengetahui apa-apa wa la yahtadun, dan juga tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mengetahui tentang kehidupan, tentang kamu akhirat, tidak memiliki hidayah, bagaimana akan diikuti? Nah, tapi itulah penolakan awal-awal Islam seperti itu. Di dalam surat Al-Isra ayat 36, ini kita diperintahkan untuk kita ittiba, mengikuti sesuatu yang sudah jelas, ada dalilnya, ada sumbernya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Dan janganlah engkau berhenti mengikuti ma laisa laka bihi ilm, sesuatu perkara yang tidak kita mengetahui ilmunya. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Padahal nanti di akhirat, innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, dan juga penglihatan, wal fuada, dan juga hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihisab semuanya. Mengapa kok dulu di dunia dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala indera yang lengkap tidak digunakan untuk tafakuh, untuk mencari ilmu yang banyak, meneliti, mentelaah mana yang ada perintah dari Allah, perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan dihisab semuanya. Jamaah rahimakumullah, sungguh Al-Quran dan Al-Hadis, As-Sunnah Al-Maqbulah, kalau di kita di Muhammadiyah itu istilahnya tidak hanya As-Sunnah As-Sahihah, bukan hanya Sunnah Sahihah, hadis yang sahih, tidak hanya itu. Di Muhammadiyah ini diberikan sebuah rumusan As-Sunnah Al-Maqbulah, sunnah yang diterima. Karena derajatnya hadis nanti setelah sahih ada derajat hadis hasan. Dan hasan ini, kapan-kapan hadis hasan ini disampaikan oleh muhadis yang dhabit, yang sikot, yang balik, maka derajat hadis yang hasan ini bisa naik derajat menjadi hasan sahih. Seperti itu. Hadis yang dhaif, hadis yang tidak kuat pun tatkala disampaikan oleh orang-orang yang sikot dhabit, derajatnya bisa naik seperti itu. Dan juga asar para sahabat, ya. Apa yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, itu yang menjadi acuan patokan kehidupan kita hari ini. Karena para sahabat adalah yang melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengalami langsung, melihat langsung. Ada sunnah Nabi itu yang Nabi tidak memerintahkan, tidak melarang, Nabi hanya diam. Dan diamnya itu termasuk tanda persetujuan. Itu ada beberapa, nah itu menjadi diamalkan oleh para sahabat dan bisa kita ikuti. Baik, selanjutnya jamaah rahimakumullah, yang nomor 4, nasihat kita yang keempat adalah ukuran iman dengan kemanusiaan, ya. Ukuran iman dengan kemanusiaan.
semakin seseorang imannya kuat, semakin seseorang imannya itu tebal, tentunya di dalam dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan karunia kepedulian kepada orang lain, rasa sosial yang tinggi. Masya Allah. Inilah yang kita pahami dari teologi Al-Ma'un oleh Kiai Dahlan. Al-Ma'un ini menjadi terapan untuk kita semuanya. Kalau dahulu Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini mendirikan NU dengan kitab-kitab yang banyak, meninggalkan kitab-kitab yang banyak. Hari ini Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Masya Allah, dengan buah fikir beliau, keresuhan beliau, hari ini kita bisa melihat dari teologi Al-Ma'un ini, wala yahuddu ala ta'amil miskin, wala yad'ul yatim. Nah, itu betapa banyak hari ini sudah berdiri amal usaha Muhammadiyah dan juga amal usaha Aisyah. Sekolah-sekolah, panti asuhan, rumah sakit, Masya Allah, dan usaha-usaha yang lain. Dari Al-Ma'un ini, seseorang dia memuliakan anak yatim, menyantuni anak yatim, mengayomi anak yatim, maka oleh Muhammadiyah didirikanlah panti asuhan untuk anak yatim. Sehingga tidak berhenti pendidikan anak yatim itu, tidak sekolah, tetap berlanjut sekolahnya, tetap berlanjut mondoknya. Karena apa? Diopeni, diasuh, diberikan santunan. Masya Allah. Dan mungkin Bapak Ibu semuanya ini merambah ya tentang kesehatan, pendidikan, kesehatan, ekonomi. Kalau yang terbaru, yang kemarin di Kebumen, Bapak Ibu mungkin ada yang datang hadir ke Kebumen, itu tentang pertanian, ya, Jatam, ini. Dan banyak lagi usaha-usaha yang akan diluncurkan oleh Muhammadiyah. Kalau di Bayan itu sudah ada, dan tentunya di PCM Bapak Ibu masing-masing sudah ada namanya aren, ya, kelapa aren. Itu termasuk juga terobosan-terobosan untuk memberikan dampak manfaat yang banyak bagi umat, seperti itu. Adanya lazismu, ya. Ini juga Masya Allah memberikan manfaat yang banyak untuk umat, menolong yang tidak mampu, dan tasarufnya ke seluruh penjuru negeri. Tentunya tidak hanya terbatas di kalangan Muhammadiyah saja, bahkan yang di luaran sana pun mendapatkan manfaat daripada lazismu ini. Dan masih banyak lagi terobosan-terobosan yang dibuat oleh Muhammadiyah supaya betul-betul memberikan manfaat untuk umat. Tidak hanya terbatas internal Muhammadiyah saja, tetapi semua bisa merasakan, ya. Pernah saya ke salah satu bengkel Bapak Ibu, itu Masya Allah, beliau karena sudah tahu saya ada di Jono dan di SD maupun Pondok Darul Arqam, ya, beliau memuji-muji Muhammadiyah. Pak, walaupun saya bukan orang Muhammadiyah, tapi saya melihat terobosan-terobosan Muhammadiyah ini luar biasa. Itu kalau di kota-kota ini, di mana maaf di sana ada tempat ibadah orang lain, tentunya di sana sudah Muhammadiyah sudah berdiri, ya, sudah berdiri masjidnya maupun aumnya, perguruan tingginya di sana sudah siap untuk menjadi wajahnya umat Islam. Saya pikir-pikir, oh iya betul juga ya Pak, ya. Ini kalau kita pergi ke kota-kota, di sana insya Allah sudah rata-rata sudah ada tempat amal usaha Muhammadiyah maupun Aisyah yang berdiri di sana, bersaing dengan yang lain, seperti itu. Baik, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ini,
Jadi keimanan yang kuat tentunya seseorang semakin peduli dengan orang lain. Semakin dia, kalau bahasanya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat ikramul muslimin, memuliakan saudara muslim yang lain. Karena memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Seperti itu. Allah Subhanahu wa taala akan menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Nah, ini. Semakin kita banyak menolong orang lain dalam hal apapun itu, selama hal kebaikan, jamaah rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala selama itu pula akan menolong diri kita. Tentunya Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu memiliki amalan rahasia yang tidak pernah diceritakan kepada orang lain, ya. Barangkali dengan amal rahasia yang Bapak Ibu miliki, bisa jadi disitulah Allah Subhanahu wa taala menjadi cinta karena Bapak Ibu semuanya. Entah itu yang rajin bersedekah, sedekah subuh, rajin berinfak, kemudian menjadi orang tua asuh untuk anak-anak di sekolah maupun di pondok, kemudian membangunkan gedung untuk Muhammadiyah, ataupun sebalik, ataupun yang lain, ya. Misalnya ini Aum kekurangan dana seperti ini, ataupun masih Aum ada hutang dana seperti sekian di sini, misalnya seperti itu. Bismillah, tolong Pak, ini saya ada rezeki sedikit, Bismillah, ingin untuk melunasi hutangnya Aum, tapi tolong jangan disebutkan nama saya, pokok tulis saja hamba Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Bapak Ibu punya amalan seperti itu, yang dengan amal itu Allah Subhanahu wa taala menjadi cinta, Allah menjadi ridho. Baik, selanjutnya yang kelima, pendidikan adalah kunci kebangkitan umat. Nah, insya Allah ini memang sudah dikenal Bapak Ibu semuanya. Kalau Muhammadiyah ini maju di dalam pendidikan, ya. Insya Allah itu kalau orang tua itu ingin menyekolahkan putra-putrinya itu di sekolah Muhammadiyah, di sekolah Aisyah, karena sudah yakin, sudah mantap, pendidikannya maju, sudah dikenal di mana-mana. Mohon maaf Bapak Ibu, ada salah seorang ustadz saya pernah jumpa, beliau mengatakan seperti ini pada saya, Pak Musa, kalau yang saya perhatikan di Purworejo dan mungkin di daerah yang lain juga, kalau untuk pendidikan ketika anak usia TK PAUD, maka alhamdulillah ini yang laris adalah TK Abah, PAUD Abah, Aisyah Bustanul Atfal. Itu muridnya Masya Allah banyak, puluhan, termasuk di Darussalam ini alhamdulillah banyak siswa-siswinya. Masih jenjang TK PAUD ini banyak. Nanti kalau sudah naik usia SD, itu juga masih bisa dikendalikan, masih banyak juga. Alhamdulillah SD Muhammadiyah Kuto Arjo, SD Muhammadiyah Kemiri, dan SD Muhammadiyah Bayan, ataupun yang lainnya, ini alhamdulillah siswanya banyak. Kalau di Kuto Arjo ini sudah paralel sampai 4 Bapak Ibu, A, B, C, D. Di Bayan yang kelas 3 ABC. Mudah-mudahan tahun depan bisa ABC juga. Ini yang paralelnya 3 itu hanya kelas 3, yang lain masih 2. Tentunya kita sebagai pengurus Muhammadiyah, pengurus Aisyah, menginginkan amal usaha ini semakin maju. Caranya bagaimana? Salah satunya ya kita punya anak, punya cucu, kita sekolahkan, kita mondokkan di Muhammadiyah seperti itu. Alhamdulillah anak saya itu Bu ya di Aisyah Jono, sudah di SD Muhammadiyah Bayan, besok masuk lagi Aisyah Jono lagi. Pak, di Aisyah semuanya? Iya. Kalau bukan pengurus Muhammadiyah yang memperjuangkan akan siapa lagi, seperti itu. Di samping kita juga promosi ke yang lain. Tentunya Bapak Ibu semuanya, pendidikan ini akan mencerdaskan bangsa, memajukan umat. Kalau orangnya ini cerdas, berakhlakul karimah, pintar, soleh, tentunya dia tidak mudah ditipu dan tidak mudah menipu, seperti itu. Tidak mudah dibodohi dan tidak mudah membodohi. Dia apalagi di jalur Muhammadiyah ini, insya Allah soleh itu jalurnya. Nah, tentu
tentu akan memanfaatkan dengan pendidikan ini, akan mengkader semakin banyak umat ini semakin cerdas seperti itu. Saya lanjutkan tadi kisahnya. Kemudian maaf Bapak Ibu, ini kalau sudah naik tingkat SMP dan SMA, ini mulai agak menurun sedikit. Nah, ini yang perlu kita risaukan khususnya di Purworejo ini, ya. Bagaimana memajukan tingkat SMP dan SMA-nya, baik itu pondok maupun yang reguler biasa. Itu tuh menjadi keinginan kita. Para pendahulu kita sudah luar biasa berkorban untuk aum. Tentunya hari ini kita tinggal meneruskan, memperjuangkan lagi. Baik, yang terakhir Bapak Ibu semuanya, iman harus melahirkan perubahan. Ya. Iman harus melahirkan perubahan. Amal soleh itu ialah perbuatan yang mendatangkan kemajuan. Ya. Ya, amal soleh. Muhammadiyah ini memajukan, mencerahkan. Lambangnya matahari. Kemudian kita terus bersinar, memberikan manfaat seperti matahari. Pada milad, ya, kita Muhammadiyah yang 113 ini juga slogannya apa Bapak Ibu? Memajukan kesejahteraan bangsa. Baik yang di Muhammadiyah maupun Aisyah maupun amal usaha yang lain, tentunya dengan keimanan, dengan amal kita ingin maju bersama, hebat semua nih Bapak Ibu semuanya. Diri kita terutama, dan juga kita mengajak orang lain. Bagaimana orang lain juga ada kemauan untuk perubahan ke yang lebih baik. Di tengah gempuran media yang sedemikian rupa, ya. Tentunya Bapak Ibu tidak asing dengan berita-berita di media hari ini yang maaf seolah-olah menyudutkan Islam, seolah-olah meminggirkan Islam dan kaum muslimin. Tentunya kita juga di Muhammadiyah berjuang dengan pengajian-pengajian offline, pengajian-pengajian online ataupun yang lain. Kita ingin memajukan bangsa kita ini, mencerdaskan bangsa kita ini, ingin menjadikan putra-putri kita ini berakhlakul karimah, berwawasan luas. Jangan sampai zaman semakin maju kok akhlaknya, pengetahuannya jauh daripada agama. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya taufik dan juga untuk istiqomah lagi. Ya, dan juga Bapak Ibu semuanya tentunya Bapak Ibu banyak mendapatkan manfaat dari kajian Ahad pagi ini. Ya. Dan mudah-mudahan besok-besok Bapak Ibu bila mengaji, kalau jok motor kita ataupun kursi di mobil kita masih kosong, boleh untuk diisi orang lain. Maknanya kita mengajak orang lain juga untuk ikut ngaji bareng. Tidak usah malu-malu Bapak Ibu mengajak orang lain. Kalau kita ngajak, hidayah memang milik Allah. Yang kita ajak mau dapat pahala, dan kita juga mendapatkan pahala orang yang kita ajak tanpa mengurangi pahala yang dia miliki. Demikian Bapak Ibu, sesuai dengan jadwal. Sepertinya kalau jam ini, maaf ini lebih cepat Bapak Ibu. Ini baru jam 7 lebih 3 menit. Maka saya kaget kok itu jamnya sudah 7-nya lebih cepat. Sebelum ditutup, barangkali maaf ada pertanyaan. Oke, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu merupakan teman dekat. Iya. Mestinya didirikan Muhammadiyah tahun 1912. Iya. 1912. Itu sudah berjalan. Apa sebabnya tahun 2006 didirikan lain sehingga kami sekarang menjadikan seorang raya bersaing. Mohon maaf Pak, sepertinya kita bukan bersaing, bersaing segi kompetisi, tapi kita bersahabat lah insya Allah. Ukhuwah Islamiyah. Kalau bersaingnya bersaing sehat secara pendidikan mungkin ya, banyak-banyakan murid, banyak-banyakan santri. Tentunya Bapak Ibu berangkat dari Kiai Dahlan dan Kiai Hasyim Asy'ari, yang kalau Kiai Dahlan ini berasal dari kota, ya, Pak Kiai Hasyim Asy'ari itu dari desa-desa, dan tentunya
untuk pendidikan di awal ini, untuk perjuangan di awal juga berbeda. Dan Kiai Dahlan ini memilih yang tadi saya kutipkan, penerapan Muhammadiyah ini langsung kepada praktek. Nah, langsung kepada praktek dengan wujud yang hari ini kita rasakan. Ada kajian Ahad pagi, kemudian ada amal usaha Muhammadiyah, sekolah, panti asuhan, najis rumah sakit. Itu merupakan gagasan, ide, dan juga aplikasi itu Pak, dari Al-Quran dan juga apa yang telah dipelajari oleh Kiai Dahlan. Nah, sedangkan Kiai Hasyim Asy'ari ini aplikasinya diwujudkan dalam kitab kita. Dan ini karena beliau dari ke desa-desa, diterimanya di masyarakat pedesaan seperti itu. Barangkali itu Pak. Jadi walaupun ininya bukan saingan berat, tapi kita jadikan sahabat seperti itu, gitu. Jadikan sahabat ukhuwah Islamiyah seperti itu. Gitu. Walaupun memang furu'iyahnya memang banyak yang berbeda, tapi tentunya walaupun perbedaan furu'iyah yang banyak tidak menjadikan kita itu kok membenci, tidak, nggih. Tapi kita ya tetap menjalin tali silaturahmi. Tentunya gesekan-gesekan juga ada. Anggaplah gesekan itu seperti gilingan beras Bapak Ibu. Itu itu padi bisa menjadi beras karena digiling, karena bergesek satu sama lainnya. Nah, itu kita seperti itu pinginnya ya. Gesekan bukan menimbulkan kebencian, permusuhan, tapi gesekan yang menimbulkan manfaat, memunculkan beras-beras yang baru seperti itu. Jadi tambah akhlak. Ya. Demikian Pak. Ya. Cekap nggih Bapak Ibu? Ya. Ya, demikian Bapak Ibu, terima kasih dan mohon maaf segala kekurangannya. Dan mungkin maaf saya bisa hadir baru ini Bapak Ibunya. Waktu kemarin sudah DWA sama Bapak Ustadz Maul, Pak Musa ini kapan ada waktu ngaji di Kota Arjo? Pas kemarin pasti pas ada di tempat yang lain. Alhamdulillah ini pas kosong bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semuanya. Karena biasanya kalau saya datang ke Darussalam itu kalau pas ada rapat-rapat Bapak Ibu, kalau tidak pas Ramadan. Biasanya Bapak Ibu menjumpai insya Allah. Ini alhamdulillah bisa bersama melihat Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Waktu dan tempat kita kembalikan kepada Bapak Mauludin. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada ke Pak Haji, sehat-sehat. Belum kami orasi. Alhamdulillah sekawan Pak Haji. Ini Pakmu mboten wonten, biasanya pun Pakmu wonten. Pakmu, Pak Dede. Nggih masuk nggih. Nggih. Termasuk panjang umur gue. Masyaallah. Selanjutnya depan berdekatan dengan 18 bulan Mawar 1443 November 2026 masih. Saking wirun ya Mbak sarannya. Kajian Ustaz Coba angge. Nggih. Bisa kemudian yang kita sampaikan. Nggih. Untuk seorang bayi. Niki pas terang alhamdulillah. Pas terang cerah. Jawa pun mau dalu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat karena sampai luar nafas dan kondisi pada kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, siap-siap Pak Haji, mantan sangat